Jika Anda pernah merasa terjebak seperti terperangkap dalam rutinitas yang monoton, anggaplah ini sebagai undangan untuk mengeksplorasi bagaimana stoikisme dapat memberdayakan Anda. Aspek mana dari hidup Anda yang bisa mendapatkan manfaat dari transformasi stoik? Dalam video ini, kami akan menguraikan bagaimana Anda bisa memanfaatkan stoicisme untuk merubah diri Anda, dimulai dari hari ini, dan benar-benar mengubah hidup Anda dari dalam. Jika Anda siap untuk merubah hidup lebih baik, bantu kami dengan like video ini, dan tetaplah bersama kami untuk perjalanan menemukan kembali ketahanan dan kebijaksanaan Anda. Sudah saatnya untuk merencanakan langkah menuju perbaikan diri, dan inilah caranya. Langkah pertama, mulailah dengan kecil. Dengan detak jantung yang berdetak kencang, Anda melihat ke dalam mata Anda di cermin, mencoba melihat lebih dalam dari sekadar refleksi Anda. Dalam momen intim ini, Anda merasakan keinginan mendalam untuk berubah. Berikut adalah sepotong kebijaksanaan dari stoik kuno yang perlu dipegang erat-erat. Perubahan tidak hanya mungkin, tetapi juga dimulai dari langkah-langkah kecil. Zeno, suara dasar dari stoikisme, pernah berkata bahwa kesejahteraan diwujudkan oleh langkah-langkah kecil, tetapi itu bukanlah hal kecil. Saat Anda berdiri di ambang keinginan untuk mendefinisikan kembali diri Anda, jangan biarkan besarnya perubahan menakut-nakuti Anda. Bayangkan Anda mencoba membangun sebuah bangunan raksasa dari awal. Renungkan penempatan hati-hati setiap batu bata, penempatan setiap balok. Itulah cara perubahan bekerja. Ini bukan pekerjaan tergesa-gesa tetapi proses penyusunan yang teliti. Ini tentang perubahan kecil satu persatu yang membentuk keagungan siapa diri Anda nantinya. Ini bukan tentang perubahan besar yang mendadak, tetapi serangkaian langkah yang disengaja yang bersama-sama menciptakan perubahan mendalam seiring waktu. Efek domino yang jatuh menuju crescendo yang besar. Manfaatkan kekuatan kebiasaan kecil, seperti yang dipopulerkan oleh James Clear. Ingatlah bahwa atom adalah unit terkecil, tetapi memiliki kekuatan besar. Begitu juga dengan kebiasaan terkecil kita yang ternyata menjadi pondasi dari perubahan besar. Jika Anda bercita-cita menjadi lebih empatik, mulailah dengan senyum tulus pada seseorang. Dengarkan dengan penuh perhatian saat seseorang berbagi cerita, atau ulurkan tangan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Setiap tindakan kecil ini, percaya atau tidak, membuka jalan bagi perubahan monumental. Namun inilah twist stoik. Jangan ganggu diri Anda dengan ambisi besar atau mimpi yang tidak mungkin tercapai. Sebaliknya, fokuslah pada tugas yang segera dan dapat dicapai. Misalkan Anda ingin menjadi lebih tegas, mulai hari ini, teguhkan pendirian Anda dalam satu masalah kecil. Biarkan ketegasan ini mengkristal lebih jauh. Biarkan semua kemenangan kecil ini bersatu untuk membuka jalan menuju diri Anda yang baru. Bermimpi besar, tetapi mulailah dari yang kecil, karena perubahan sejati dimulai dari hal-hal kecil yang tampak tidak signifikan. Ini mengundang Anda untuk mendaki ketinggian langkah demi langkah, menuju perubahan yang lebih berkelanjutan dan berdampak. Langkah kedua, berhenti membiarkan kecemasan menguasai Anda. Pada suatu malam yang gelap dan badai, Jamal mendapati dirinya tertarik pada buku jurnal pribadi Marcus Aurelius, Meditations, sebuah buku yang membuka pintu menuju stoicisme, sebuah filosofi yang tetap relevan hingga kini seperti pada zaman Romawi kuno. Di dalam halamannya yang mendalam, terdapat sebuah kutipan yang menghantamnya seperti petir. Hari ini aku lolos dari kecemasan atau tidak, aku membuangnya. Karena kecemasan itu ada dalam diriku, dalam persepsi diriku sendiri, dan bukan di luar. Momen ini menandai titik penting dalam perjalanan Anda menuju perbaikan diri, menunjukkan bahwa pertempuran sebenarnya bukan dengan dunia, tetapi dengan persepsinya terhadap dunia. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengubah apa yang Anda lakukan, tetapi juga mengubah bagaimana Anda melihat sesuatu. Visi Anda membentuk jalan Anda. Jika Anda melihat hidup sebagai rangkaian rintangan yang tidak teratasi, itulah yang akan selalu Anda hadapi. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai taman bermain penuh kemungkinan, permainan akan berubah.
Kita seringkali memegang erat kecemasan kita seperti selimut yang selalu memberikan kehangatan, bukan karena itu nyaman, tetapi karena hanya itu yang kita kenal. Membuang selimut ini berarti melangkah keluar ke dalam dingin, namun hanya di dalam dingin kita benar-benar belajar menyalakan api kita sendiri. Proses merubah diri ibarat berlayar melintasi lautan yang belum dipetakan. Anda harus bersedia kehilangan pandangan dari daratan untuk menemukan cakrawala baru. Adalah wajar merasa takut ketika daratan mulai menghilang dari pandangan, tetapi ingatlah, ini tetap lautan yang sama. Baik Anda melihatnya dari pantai yang aman atau dari tengah samudra. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa bukan laut yang perlu ditakuti, tetapi kemampuan kita untuk mengarunginya. Anda belajar bahwa untuk merubah diri Anda tidak perlu menjadi orang lain. Anda hanya perlu menguasai kendali pikiran itu sendiri. Bagi siapapun yang berdiri di persimpangan perubahan, ingatlah ini. Inti dari perbaikan diri terletak dalam persepsi Anda. Itu tidak menuntut Anda menghapus siapa diri Anda sebelumnya. Sebaliknya, ini mengundang Anda untuk membentuk siapa Anda yang akan datang. Temukan meditasi Anda. Rangkul kebijaksanaan stoik yang berbisik bahwa kekuatan tidak terletak pada peristiwa eksternal, tetapi pada reaksi Anda terhadapnya. Biarkan ini menjadi panduan Anda saat Anda menavigasi jalan menuju perubahan diri. Satu-satunya rantai yang mengikat Anda adalah rantai yang Anda pasang sendiri. Bebaskan diri Anda dan temukan luasnya potensi Anda sendiri. Langkah ketiga, ciptakan rutinitas seiring berjalannya waktu. Kita sering menemukan diri kita berdiri di persimpangan jalan, merenungkan pertanyaan tentang perubahan diri. Ini adalah perjalanan yang mendalam, bukan hanya tentang mengubah apa yang ada di luar, tetapi juga mengubah siapa kita di dalam. Perubahan ini membutuhkan lebih dari sekadar keinginan sesaat. Ini memerlukan fondasi yang kokoh seperti batu. Seneca pernah menyatakan bahwa hidup tanpa rencana adalah tidak menentu. Menggabungkan kebijaksanaan ini ke dalam keseharian, kita membuka jalan menuju perubahan sejati. Bayangkan hidup Anda sebagai medan luas yang belum dijelajahi. Setiap langkah yang diambil tanpa arah adalah langkah ke dalam ketidakpastian yang mungkin menjauhkan Anda dari tujuan yang diinginkan. Sekarang, bayangkan kekuatan sebuah kompas yang membimbing Anda melalui medan ini. Rutinitas yang dipikirkan dengan matang berfungsi sebagai kompas ini, memastikan setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke orang yang Anda cita-citakan. Ini bukan tentang membatasi diri dengan jadwal yang kaku, tetapi tentang merancang hari-hari Anda di sekitar aktivitas yang memberi makan jiwa Anda, menantang pikiran Anda dan memperkuat tubuh Anda. Untuk memulai perjalanan perubahan diri ini, mulailah dengan mengidentifikasi momen-momen ketika Anda merasa paling hidup, puncak kreativitas dan fokus Anda. Arahkan jam-jam puncak ini menuju aktivitas yang mencerminkan diri yang ingin Anda capai. Jika visi Anda adalah menjadi lebih bijaksana, alokasikan waktu untuk membaca dan merenung. Jika tujuan Anda adalah kebugaran fisik, jadikan olahraga sebagai bagian tak tergoyahkan dalam rencana harian Anda. Intinya adalah menyelaraskan tindakan Anda dengan aspirasi Anda, membuat setiap hari menjadi batu loncatan menuju diri Anda yang baru. Namun, inilah kuncinya, konsistensi. Sungai yang paling kuat dimulai sebagai aliran kecil. Kekuatannya bertambah dengan setiap mil yang dilaluinya. Begitu juga dengan dampak rutinitas Anda yang bertambah besar dengan dedikasi yang teguh. Rangkullah struktur ini, tetapi biarkan ruang untuk pertumbuhan dan adaptasi. Perubahan sejati bukan tentang kemajuan yang kaku, tetapi tentang keluasan dalam ketekunan. Saat Anda menciptakan dan menyempurnakan rutinitas Anda, jangan lupa untuk memasukkan unsur stoik, seperti latihan harian dalam kesabaran, rasa syukur, dan refleksi. Gunakan rutinitas Anda sebagai waktu untuk bermeditasi pada ajaran stoik yang berharga, memungkinkan kebijaksanaan kuno untuk membimbing Anda melalui tantangan modern. Dalam proses ini, Anda akan menemukan bahwa rutinitas Anda bukanlah penghalang kebebasan, tetapi jalan menuju kebebasan sejati. Dengan merangkul disiplin ini, Anda mengambil alih kendali nasib Anda, merencanakan jalan yang tidak hanya mengarah pada pencapaian, tetapi juga pada kepenuhan dan ketenangan. Langkah keempat,
Praktikan ketabahan dan kemandirian. Dalam proses mengubah diri, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hal akan berjalan mulus. Tantangan akan muncul, dan saat itulah pentingnya ketabahan dan kemandirian. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapinya. Filosof Stoik Epictetus pernah berkata, "Kita tidak menderita oleh hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal tersebut." Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Anda memiliki kendali penuh atas pikiran dan respons Anda. Jangan bergantung pada validasi eksternal atau sumber daya luar untuk kebahagiaan atau kekuatan Anda. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kontrol dan latih kemampuan untuk menjadi mandiri dalam menghadapi masalah. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk menguatkan karakter Anda. Misalnya, jika Anda menghadapi penolakan, alih-alih merasa putus asa, gunakan momen itu untuk merenungkan bagaimana Anda bisa lebih baik di lain kesempatan. Setiap ketidaknyamanan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketabahan bukan hanya soal bertahan dalam badai, ini juga tentang berkembang di dalamnya. Tantangan adalah guru yang memaksa kita untuk melampaui batas kita, memperkuat kita dengan setiap langkah. Dengan merangkul tantangan sebagai bagian dari perjalanan, Anda membangun ketahanan yang tidak hanya bertahan melalui kesulitan, tetapi juga tumbuh dan berkembang karenanya. Kemandirian memungkinkan Anda untuk berdiri kokoh di atas kaki Anda sendiri, tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Ini adalah kebebasan sejati, di mana kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung pada apa yang ada di luar diri Anda, tetapi pada kekuatan batin Anda. Langkah kelima, refleksi diri yang konsisten. Refleksi diri adalah praktik inti dalam stoicisme dan merupakan langkah penting dalam proses perubahan diri. Setiap malam, Marcus Aurelius, salah satu kaisar terbesar Romawi dan seorang stoik yang taat, mendedikasikan waktu untuk merenungkan tindakannya sepanjang hari. Dalam momen keheningan ini, dia menilai di mana dia telah berhasil dan di mana dia bisa melakukan lebih baik. Latihan ini bukan tentang menghakimi diri sendiri, tetapi tentang mendapatkan wawasan untuk perbaikan terus-menerus. Buatlah kebiasaan untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan tindakan, pikiran, dan keputusan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya hari ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Apa yang telah saya pelajari? Latihan ini membantu Anda untuk terus menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan hidup Anda, memperbaiki kesalahan dan menguatkan keberhasilan. Seiring waktu, refleksi ini akan menjadi panduan yang kuat untuk perjalanan perubahan diri Anda, memastikan bahwa Anda terus bergerak maju dengan kesadaran yang lebih besar dan tujuan yang lebih jelas. Dalam refleksi ini, berikan perhatian khusus pada pikiran dan emosi Anda. Apakah ada momen ketika Anda terlalu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali Anda? Bagaimana Anda dapat menerapkan kebijaksanaan stoik untuk menghadapi situasi serupa di masa depan? Refleksi yang mendalam memungkinkan Anda untuk tidak hanya melihat apa yang telah Anda lakukan, tetapi juga memahami mengapa Anda melakukannya, memberikan wawasan yang sangat berharga untuk perkembangan pribadi. Langkah keenam, rangkullah kematian sebagai pengingat hidup. Salah satu ajaran paling mendalam dari stoicisme adalah konsep memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajaran yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendorong kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Mengingat bahwa hidup kita terbatas memberikan perspektif mendalam tentang apa yang benar-benar penting. Alih-alih melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, gunakan kesadaran akan kefanaan ini sebagai alat untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Pertanyakan diri Anda, apakah saya menghabiskan waktu saya dengan bijak? Apakah saya mengerjakan hal-hal yang penting bagi saya? Apakah saya menghabiskan cukup waktu dengan orang yang saya cintai? Stoik percaya bahwa dengan hidup seolah-olah setiap hari bisa menjadi hari terakhir kita akan menjalani hidup dengan keberanian, integritas, dan tujuan yang lebih besar. Ketika Anda menyadari bahwa waktu Anda terbatas, Anda lebih cenderung untuk menghargai saat ini, menjalani hidup dengan intensitas penuh, dan membuat pilihan yang selaras dengan tujuan jangka panjang Anda.
Memento mori bukanlah ajakan untuk ketakutan, tetapi undangan untuk hidup sepenuhnya, menghargai setiap momen, dan membuat setiap tindakan berarti. Langkah ketujuh, berlatih ketenangan melalui meditasi stoik. Meditasi stoik adalah latihan harian yang bertujuan untuk memperkuat ketenangan pikiran dan mengembangkan pandangan hidup yang lebih seimbang. Para stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius sering bermeditasi pada konsep-konsep seperti kematian, kesulitan, dan ketidakpastian hidup untuk mempersiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin datang. Meditasi ini berbeda dari meditasi mindfulness modern. Ini lebih tentang merenungkan kebijaksanaan dan mempersiapkan diri secara mental untuk tantangan hidup. Setiap pagi atau sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah berlalu atau yang akan datang. Bayangkan situasi yang mungkin terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, dan latih pikiran Anda untuk menerima setiap hasil dengan tenang. Bayangkan diri Anda menghadapi rintangan dengan ketenangan, mengendalikan emosi Anda, dan tetap setia pada nilai-nilai Anda. Dengan latihan ini, Anda akan lebih siap menghadapi kehidupan dengan kepala dingin, tidak mudah terguncang oleh situasi yang tak terduga. Meditasi stoik juga bisa melibatkan refleksi pada kutipan atau ajaran stoik. Misalnya, sebelum memulai hari Anda bisa merenungkan kata-kata Epictetus. Hal-hal yang paling penting adalah hal-hal yang berada dalam kendali kita. Latihan ini membantu Anda untuk memfokuskan energi pada apa yang bisa Anda kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik ke dalam kehidupan modern adalah perjalanan yang menuntut komitmen dan refleksi. Namun, dengan mengikuti langkah-langkah ini, mulai dari memahami apa yang Anda kendalikan hingga berlatih meditasi stoik setiap hari, Anda dapat mulai mengalami transformasi yang mendalam. Stoicisme bukan hanya tentang bertahan hidup di tengah kesulitan, tetapi juga tentang berkembang dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Ingatlah bahwa perubahan diri adalah proses yang terus berlanjut. Tidak ada akhir yang pasti, tetapi setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dengan berpegang pada ajaran stoik, Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana, menjalani hari-hari Anda dengan lebih bermakna, dan pada akhirnya mencapai hidup yang lebih tenang dan seimbang. Hidup ini singkat dan bagaimana kita menjalaninya adalah sepenuhnya pilihan kita. Dengan memeluk stoicisme, Anda memilih untuk hidup dengan tujuan, ketenangan, dan kekuatan batin yang akan memandu Anda melalui segala situasi. Semoga perjalanan Anda menuju perubahan diri yang lebih baik dipenuhi dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang diajarkan oleh para stoik.